Anda masih bersama kami dalam Newsroom Update. Pemirsa, guna mengetahui adanya dugaan pengalihan aset terhadap pengelola wedding organizer Pandamanda, polisi menggeledah rumah milik Anwar Said, tersangka pelaku penipuan wedding organizer di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Dari hasil penggeledahan, Satreskrim Polres Metro Depok berhasil mengamankan sejumlah barang bukti seperti bukti transaksi dari klien kepada tersangka. Kasus dugaan penipuan wedding organizer Pandamanda terus berlanjut. Hingga Kamis siang, 50 orang mengaku menjadi korban WO Pandamanda yang telah melaporkannya ke polisi. Sementara itu, untuk mencari bukti, kepolisian datang ke rumah tersangka Anwar Said Kamis malam. Hal ini dilakukan guna memastikan adanya dugaan pengalihan aset dengan mengumpulkan barang bukti yang berada di rumah pelaku. Dari hasil penggeledahan, Satreskrim Polres Metro Depok berhasil mengamankan barang bukti berupa berkas-berkas yang berada di ruang kerja pelaku. Dari hasil penggeledahan, Satreskrim Polres Metro Depok berhasil mengamankan barang bukti berupa berkas-berkas yang berada di ruang kerja pelaku, serta sejumlah bukti transaksi dari klien kepada pelaku. Di rumah untuk mengetahui apakah ada potensi pengalihan aset dari tersangka pengelola organizer Pandamanda ini ya, karena kita hitung saja yang melaporkan sekitar 40 klien lagi, kemudian dia sudah menerima klien sampai Januari 2021, sebagian besar juga sudah dilunasi. Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan dan penyelidikan dengan barang bukti yang telah diamankan dari kantor Pandamanda, serta dari rumah pelaku penipuan wedding organizer. Ronaldo Jerry, JAK TV. Pemirsa, sudah sejauh mana penyelidikan terkait kasus dugaan penipuan wedding organizer Pandamanda oleh Polresta Depok? Rekan kami Rifki Bayaki akan melaporkannya untuk Anda dari Mapolres Depok. Silakan Rifki dengan laporan Anda. Ya, baik Tiara, ini sedikit ironis Tiara, ketika pemirsa juga ketika kita ingin melangsungkan resepsi pernikahan, namun pada hari H sejumlah dekorasi tidak tampak di panggung yang telah kita sediakan begitu. Kejadian ini menimpa korban berinisial IS yang kerap melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 2 Februari 2020 lalu. Namun ketika itu sejumlah resepsi seperti catering yang telah ia pesan melalui akun media sosial dengan akun Pandamanda yang dikelola oleh tersangka Anwar atau berinisial A begitu malah menipunya. Sebelumnya juga korban telah melakukan negosiasi begitu dan memilih paket senilai 50 juta. Namun setelah itu korban malah tidak datang dan juga pelaku menipunya, dan kejadian ini juga sempat viral begitu di sejumlah media sosial yang memperlihatkan sejumlah acara resepsi pernikahan tidak tampak sajian makanan yang seperti biasanya ketika kita datang ke acara pernikahan tampak begitu mewah sejumlah makanan. Namun IS sungguh sedikit kecewa begitu, dan saat ini untuk lebih jelasnya saya telah bersama Kapolres Depok, Bapak Ajis. Bapak mungkin bisa dijelaskan lagi bagaimana sebenarnya kejadian ini bisa menimpa korban berinisial IS. Ya, memang berawal pada tanggal 2 Februari 2020 ya. Waktu itu ada prosesi pernikahan di beberapa tempat, salah satunya adalah prosesi pernikahan yang dilaksanakan oleh saudara IS. Jadi kekhawatiran mulai timbul adalah ketika hari H-nya itu dari pihak wedding organizer susah ditelepon. Sampai kemudian jam 4:30 itu korban bahkan riasnya juga baru datang ya, dengan cukup tergesa-gesa, kemudian acara tetap berlangsung. Dan ternyata sampai di gedung pelaksanaan prosesi pernikahan berjalan, namun kelengkapan pendukung untuk pernikahan tidak ada. Misalnya dekornya tidak ada, makanannya tidak ada, kursi tidak ada. Artinya yang biasa disediakan pada saat pesta pernikahan itu semuanya tidak ada. Nah, selesai peristiwa itu acara pernikahan selesai langsung mendatangi rumah atau tempat usaha dari
tersangka, dan ternyata tersangka tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan. Artinya dia tidak bisa mengelola dengan baik event pada malam hari itu. Gitu. Bapak Haji, sebenarnya bisa dijelaskan ini akun dari Pandamanda ini apakah dikelola oleh satu orang atau memang sudah terorganisir oleh beberapa orang? Gitu? Ya, memang dari tersangka ini ada timnya. Salah satunya adalah pengelola dari akun media sosial itu Pandamanda itu. Itu bagian dari promosi, dan dari promosi itulah menawarkan event ya, pengelolaan event organizer pernikahan itu dengan tawaran yang murah. Inilah yang kemudian menjadi para korban tergiur untuk ikut dalam pengelolaan dari wedding organizer tersebut. Tadi Bapak Haji sempat menyebutkan para korban. Apakah sudah terkonfirmasi ada berapa korban yang telah ditipu oleh akun Pandamanda ini, Pak? Ya, jadi yang menjadi korban, yang sudah pasti menjadi korban ada tiga klien dari Pandamanda. Tapi dari 3 korban itu yang membuat laporan polisi 2, namun yang sudah mendatakan calon korban ini sudah sekitar 40 lebih ya. 40 lebih artinya mereka ini sudah sebagian besar membayar lunas, ada yang sudah membayarkan DP-nya, namun akan dilaksanakan pada bulan-bulan ke depan sampai di bulan Januari 2021. Itu dari data yang sudah menyampaikan kepada posko di Polres Metro Depok ada 40-an, namun tersangka mengaku sekitar 50-an. Nanti akan kita cross-check dengan barang bukti yang ada. Itu tadi sempat juga Bapak menyebutkan ada sekitar 40 dan 50, dan yang menarik di sini kan ketika kita sempat mengorder itu ada DP dulu yang kita keluarkan, tidak seluruh biaya kita keluarkan. Ini bagaimana sebenarnya motif yang digunakan pelaku atau cara negosiasi yang dilakukan oleh pelaku sampai akhirnya korban dengan penuh sukarela begitu memberikan semua biaya resepsi itu, Pak? Ya. Yang pertama dia menyampaikan promonya itu melalui media sosial sehingga bisa diakses oleh orang umum. Kemudian dari media sosial itu dia menyampaikan harga promo yang murah plus ada beberapa bonus. Misalnya jika membayar lunas akan ada cashback 5 juta atau jika membayar lunas akan nambah porsi makan. Nah, dengan harga yang cukup murah maka banyak membuat korban tergiur ya, apalagi ada cashback. Begitu ada cashback langsung aja mencoba untuk melunasi. Jadi hampir sebagian itu sudah lunas, hanya beberapa saja yang masih DP begitu. Itu tadi sempat mengatakan bahwa ada sejumlah media sosial selain Instagram. Apakah pelaku memiliki akun media sosial lain seperti Twitter atau mungkin Facebook begitu? Dan yang menarik di sini berapa followers yang ada di pelaku tersebut? Oh ya, itu sedang kita dalami ya, karena kita baru nemu adanya medsos itu juga baru 1 hari ini ya, atau dari mulai kemarin ya. Kita akan dalami yang lain, termasuk kita mendalami dokumen yang ada dan termasuk keterangan dari para calon korban, karena sekarang baru sekitar 40-an tapi bisa jadi lebih gitu ya. Kalau untuk foto yang diunggah oleh pelaku seperti di Instagram itu sebenarnya pelaku itu menggunakan foto sendiri atau mengambil dari foto-foto di akun lain, dan ketika mengambil dari akun lain apakah akan dijerat pasal tambahan begitu, Pak? Ya bisa jadi, tapi sementara ini masih pasal utamanya ada penipuan penggelapan ya. Sementara foto yang digunakan juga akan kita dalami, tapi sementara adalah pengelolaan dari wedding organizer yang lain, event wedding yang sebelumnya gitu ya. Pak, ini yang menarik di sini, apakah pelaku ini dijerat sebagai pelaku tunggal begitu Anwar, atau Pandamanda sebagai instansi yang pengelola juga akan didalami begitu, Pak? Ya, kita akan kita dalami keterlibatan yang lain, terutama yang aktif ya melakukan usaha ini, termasuk aktif dalam membujuk gitu kan, akan kita dalami gitu. Pak, terakhir Pak, ini kan banyak sekali berseliweran sejumlah akun media sosial seperti Pandamanda begitu yang memang menawarkan sejumlah jasa WO-nya kepada masyarakat melalui akun media sosial. Dan Bapak sebagai polisi bagaimana menghimbau kepada masyarakat agar lebih percaya begitu Pak untuk menggunakan jasa WO melalui media sosial, Pak? Ya, sementara khusus ya penggunaan media sosial ada sisi positif dan negatifnya. Tapi khusus dalam peristiwa ini kebetulan media sosial digunakan untuk kegiatan negatif, yaitu menawarkan
promo yang murah gitu kan. Sehingga orang tergiur dan ternyata penipuan. Yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat adalah pertama jangan melihat murahnya dulu, tapi masuk akal apa tidak. Ya, misalnya di penawaran harga murah 50 juta. 50 juta itu apa saja yang dipenuhi? Misalnya kelengkapan item-item apa saja. Kemudian item itu coba dihitung aja secara manual gitu kan. Apakah bisa dengan beberapa item misalnya dekor, wardrobe, catering, undangan, perlengkapan, sewa gedung, foto, musik, MC dan lain sebagainya, apakah cukup itu untuk seharga 50 juta? Jika tidak masuk di akal, jangan. Artinya lebih korek atau lebih teliti dalam merencanakan sesuatu, terutama order melalui media sosial, gitu ya. Bahwa saya secara analisis juga memang tidak percaya dengan 50 juta nantinya bakal mendapat semua sejumlah kelengkapan yang dilakukan oleh pelaku. Bapak terima kasih untuk waktunya, dan pemirsa tadi saya sempat berbicara dengan Kapolres Depok, Bapak Ajis mengatakan bahwa masyarakat dihimbau untuk lebih menganalisis apakah sejumlah data dari 50 juta misalnya sudah bisa mendapatkan sejumlah kelengkapan untuk upaya pernikahan begitu. Dan saat ini kepolisian juga terus mendalami upaya pelaku dan juga sudah terdata 50 korban yang menjadi korban begitu dari upaya pelaku penipuan Pandamanda yang dilakukan oleh Anwar. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio rekan Tiara. Iya, terima kasih rekan Rifki Bayahaki yang melaporkan langsung dari kawasan Depok. Selamat bertugas kembali.